Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak. Sore. Mari silahkan masuk. Duduk, Mbak, duduk. Oh ya, dari Mbak siapa ya? Saya Veronica, Mbak. Oh ya, perkenalkan, saya Siti Syarifah. Lebih akrabnya panggil Mbak aja gitu. Iya, Mbak. Ngomong-ngomong, perjalanan ke sini jauh nggak, Mbak? Oh, jauh sekali, Mbak. Dari Kalisat ke sini memakan waktu sekitar 1 jam. Walah, lumayan jauh ya. Ya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak. Saya mempunyai masalah pada diri saya. Ya, siapa tahu dengan saya datang ke sini dapat merubah saya lebih baik lagi. Oh, jadi begitu. Memang untuk saat ini apa yang terjadi pada diri Mbak atau apa yang Mbak rasakan untuk saat ini? Jadi gini, Mbak. Saya bergabung dengan sebuah kelompok keterampilan belajar mendekati awal semester musim seni. Setelah saya mengikuti banyak gosip kampus, namun tidak membuat keajuan di dalam keterampilan belajar saya. Saya memutuskan untuk mengeksplorasi pelayan-pelayan yang ditawarkan melalui pusat konseling universitas. Saya memilih untuk bergabung dengan kelompok dukungan terbuka yang ditawarkan pada mahasiswa yang sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan perguruan tinggi. Ya, dengan harapan saya akan menemui mahasiswa lain mengalami kesulitan dengan stresor yang sama seperti yang sedang saya hadapi. Syukur alhamdulillah saya merasakan manfaat dari bergabung dengan kelompok itu, dalam arti bahwa hal itu membuat saya untuk membicarakan tentang orang lain dengan masalah yang serupa tentang orang lain. Akan tetapi saya belum membuat diri saya sebagai seseorang yang hanya memfokuskan diri pada saat itu dengan tidak banyak memikirkan tentang hasil akhir perilaku saya di SMA. Dulu saya hanya memiliki tanggung jawab yang kecil dan memusatkan sebagai besar perhatian saya pada kehidupan sosial. Tapi sekarang di perguruan tinggi saya menemukan nilai-nilai saya buruk. Utang kartu kredit saya membubung dan berat badan saya naik. Jadi Mbak menggambarkan diri Mbak kurang mampu mengendalikan diri, agak impulsif, tertarik dengan gravitasi instan. Begitu? Ya, begitulah saya. Apakah hal ini menimbulkan masalah tertentu bagi diri Mbak? Benar. Saya benci tumbuh dewasa dan bertanggung jawab. Dulu jauh lebih menyenangkan. Saya bisa makan apapun yang saya mau tanpa jadi gemuk. Saya bisa menelpon sepanjang malam dan tetap bisa lulus ujian. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Apakah menurut Mbak keadaan sudah berubah? Menurut saya begitu. Saya tumbuh gemuk dan nilai-nilai saya memalukan. Saya harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan sekarang sebelum ada yang menyadarinya. Oke, katakan secara spesifik. Veronica, apa yang Mbak inginkan berbeda sebagai hasil kerja sama kita saat ini? Well, secara spesifik, saya ingin nilai-nilai saya berbeda. Saya juga ingin mengubah beberapa kebiasaan saya, hidup saya, misalnya menjadi mouse potato. Mouse potato? Iya, seperti kentang, sofa, seseorang yang terpaku di depan komputer dan berselancar di internet sepanjang waktu. Oke, saya mengerti sekarang. Jadi, Mbak ingin nilai-nilai Mbak membaik? Saya rasa Tepat. oke. Dan kebiasaan-kebiasaan gaya hidup Mbak, misalnya nih,
menghabiskan terlalu banyak waktu di internet akan berubah? Berubah cukup banyak. Saya berbelanja daring, saya tidak selalu beli biasanya membeli sih, tetapi saya terus berselancar untuk mencari ide untuk trend fashion, dan saya browsing berbagai katalog daring tanpa henti. Saya rasa ini tidak menyisakan banyak waktu untuk belajar Atau berolahraga yang juga ingin saya lakukan. Saya terus-menerus makan coklat dan berbelanja. ya. Saya bisa memahami idenya. Akan tetapi, sebagian diri Anda juga menginginkan hal yang berbeda, hal selain makan dan berbelanja, seperti belajar dan juga berolahraga. Ya, seperti itu contohnya. Ya, sebagian besar diri saya menginginkan hal yang berbeda seperti itu. Cermin serta kartu hasil studi mengingatkan saya tentang itu. Hal terakhir saya inginkan adalah menjadi tidak sehat atau berprestasi buruk di sekolah. Saya hanya mengalami kesulitan untuk tetap memikirkan itu. Ketika saya sedang menjalaninya, saya tidak peduli apa titik ini. Oke, pada titik ini saya meminta kamu untuk mengisi 10 daftar kegiatan, yang mana yang kamu sukai, yang mana yang enggak. Oke, silahkan. Sudah? Oke. Sekarang setelah kita memiliki ide yang baik tentang kegiatan-kegiatan yang paling Mbak nikmati nih ya, dan yang paling tidak Mbak nikmati. Oke. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, semacam pertanyaan spesifik tentang sebagian kegiatan yang sudah tertera ini. Tentu oke. Oke, jadi kira-kira seberapa sering Mbak berolahraga sekarang? Seminggu sekali mungkin. Seberapa sering Mbak ingin berolahraga untuk memenuhi kriteria untuk diri Mbak yang baru dan sehat? Idealnya saya akan berolahraga setiap pagi sepanjang minggu, Senin sampai Jumat. Selama 30 menit saya ingin itu menjadi bagian dari rutinitas pagi saya sebelum saya melakukan hal lainnya. Baiklah, dan seberapa banyak waktu yang saat ini Anda gunakan untuk belajar? Beberapa malam tidak sama sekali. Saya duduk di depan komputer untuk mengerjakan tugas. Dan setelah itu memutuskan untuk melihat sesuatu di internet. Dan hanya itu yang saya lakukan sepanjang malam. Hal itu adalah alasan lain yang menghabiskan begitu banyak waktu di internet di malam hari, sehingga saya melakukan lelah untuk bangun 30 menit lebih awal di pagi hari untuk berolahraga. Oke, bagus sekali. Jadi, berapa banyak waktu yang Mbak inginkan untuk belajar? Well, sekali lagi saya ingin mengisikannya sepanjang minggu, Senin sampai Jumat, kecuali ada alasan khusus untuk menyediakan waktu lebih banyak. Misalnya, ada makalah penting yang harus dibuat untuk ujian atau lainnya. Akan tetapi, untuk tugas pekerjaan rumah reguler, untuk dapat mengerjakan tugas-tugas membaca, saya ingin melakukan sepanjang minggu. Jadi, saya rasa sekitar 3 jam per malam untuk PR dan tugas membaca. Lalu kalau perlu saya dapat memberikan waktu ekstra untuk proyek-proyek yang lebih besar. Oke, berarti 3 jam tiap malam untuk belajar.
selama 30 menit tiap pagi untuk berolahraga. Terdengar mudah, akan tetapi bagaimana saya bisa membuat diri saya melakukan itu semua? Oke, jadi seperti ini. Maukah Mbak ini bekerja di kedai kopi? Seandainya bos Mbak ini berhenti membayar Mbak. Tidak. Well, apakah Mbak berharap bos Mbak itu terus membayar Mbak kalau Mbak berhenti bekerja? Sekali lagi tidak. Itu benar-benar salah. Well, cara Anda melakukan berbagai hal saat ini merupakan serupa dengan dibayar tanpa bekerja. Pada hierarki reinforcement yang Anda buat, Anda menyebutkan kegiatan-kegiatan favorit Anda adalah makan permen dan berbelanja. Anda mengakui banyak melakukan kedua hal itu setiap harinya. Pada dasarnya, Anda menyerah diri pada kesenangan-kesenangan tersebut tanpa berbuat apa-apa untuk mendapatkannya. Jadi sekarang saya akan membuat rencana bagi Mbak untuk mulai memasukkan kegiatan fisik ke dalam rutinitas pagi Mbak dan memasukkan belajar ke dalam rutinitas malam Mbak. Nah, akan tetapi saya tidak akan meminta Mbak untuk mengerjakan semua usaha itu tanpa memberikan cara untuk membayar diri Mbak sendiri. Karena Mbak tidak akan pernah mau bekerja tanpa dibayar. Akan tetapi, bayaran yang selama ini telah Mbak berikan kepada diri Mbak sendiri, sampai saat ini nantinya harus diusahakan. Nah, jadi seperti itu. Mbak hanya akan membayar atau mereward diri Mbak dengan kegiatan-kegiatan yang sangat Mbak nikmati. Kalau Mbak menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang tidak Mbak sukai, tetapi Mbak butuh dan ingin Mbak lakukan. Jadi, baiklah, lanjut. Well, sejak saat ini tiap kali Mbak terlibat olahraga selama 30 menit nih. Nah, jadi Mbak akan mendapat imbalan manis. Misalnya, sepotong kue kecil. Akan tetapi, kita tidak akan menggunakan terlalu banyak makanan manis ini. Ya kalau tidak, Mbak akan melupakan maksud Mbak. Jadi sekarang, jika Mbak tidak berolahraga, maka Mbak sama sekali tidak akan mendapatkan makanan manis tersebut. Itu akan melanggar batas, Mbak. Akan melanggar batas karena Mbak tidak bekerja untuk mendapatkan imbalan itu. Saya suka itu. Baiklah, jam yang Mbak gunakan untuk belajar, Mbak boleh menghadiahi diri Mbak itu dengan 30 menit waktu berinternet. Akan tetapi, Mbak hanya menerima waktu berinternet setelah Mbak benar-benar sudah selesai belajar untuk malam itu. Nah, jadi setelah Mbak menghabiskan waktu 3 jam untuk belajar malam, maka Mbak membayar diri Mbak sendiri dengan 1,5 jam waktu berbelanja di internet yang akan dimulai hanya setelah waktu belajar, di garis bawahi ya, hanya setelah waktu belajar Mbak terpenuhi. Tapi itu bukan waktu yang banyak untuk belanja. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketidakmampuan Mbak untuk bangun awal di pagi hari untuk berolahraga, bukan? Well, itu benar. Jadi, persis seperti yang telah Mbak katakan. Ya, jadi Mbak tidak akan pernah mendapatkan bayaran dari bos kalau belum mengerjakan pekerjaan. Itu salah. Nah, kata Mbak tadi kan. Nah, jadi Anda juga tidak bisa membiarkan diri terlibat dalam kegiatan
yang menyenangkan kecuali jika Anda telah memenuhi waktu yang disyaratkan. Saya harus sangat tegas pada diri saya sendiri. Ini adalah aturan barunya. Dan saya menyetujuinya. Benar begitu? Benar. Nah, maka dari itu, selamat Anda berhasil pertahankan fokus Anda pada imbalan yang didapat dengan kedisiplinan tanpa menyebutkan betapa menyenangkan rasanya hanya dengan membuat perubahan-perubahan seperti yang Anda inginkan. Baik, terima kasih Mbak untuk semuanya. Saya merasa sudah lebih baik dan saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Oke, syukurlah kalau begitu. Semoga kedepannya Mbak dapat mempertahankan dan dapat hidup atau menjalankan hidup itu lebih baik lagi seperti yang Mbak inginkan. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Oh ya Mbak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.